Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan proposal bisnis yang telah kami susun secara kolektif di dalam kelompok 3. Adapun anggota dari kelompok 3 terdiri dari satu, saya sendiri Irwan Trisna, yang kedua saudara Aldan Hidayat, yang ketiga saudara Ambrosius Jonathan, yang keempat saudara Ahmad Aryadi, yang kelima saudara Iqbal Ihsanuddin Chandra Wiguna. Perlu kami sampaikan bahwa penyusunan proposal ini kami laksanakan secara kolektif dan semua anggota berperan aktif di dalam memberikan kontribusinya. Dan atas hasil kerja kolektif ini kami beri nama bisnis proposal ini dengan The Rajut Store. Latar belakang penyusunan proposal ini adalah didasari atas pesatnya perkembangan fashion di Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pertumbuhan fashion sangat tinggi di Indonesia akhir-akhir ini. Ditambah lagi dengan adanya pengaruh dari gaya fashion yang umumnya berasal dari Korea Selatan, di mana dengan semakin populernya di Indonesia girl band atau boy band asal Korea, maka bisnis fashion yang berasal dari kain rajut sangat digemari akhir-akhir ini. Besarnya minat konsumen akan fashion style menjadikan usaha ini memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan. Ditambah lagi dengan mewabahnya boy band, girl band sebagaimana kami sebutkan tadi. Oleh karena itu, kami The Rajut Store mencoba hadir untuk memenuhi harapan dari para milenial untuk mendapatkan pakaian-pakaian dari jenis kain rajut. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Jonathan. Kali ini saya akan mempresentasikan strategi pemasaran, yaitu ada beberapa target pasar kami, yaitu para milenial muda yang haus dengan fashion kinian dari generasi Y sampai generasi Z, para ARMY, penggemar K-pop, dan masyarakat yang keadaan lingkungannya di daerah dingin dan sangat nyaman untuk dipakai untuk menghangatkan tubuhnya, dan para seniman rajut dan para pelaku tradisional. Namun sebagian besar target pasar kami Tri Rajut Store, yaitu para pelaku pasar tradisional dan individual, dikarenakan harga yang dikeluarkan tidak terlalu mahal dan mudah dijangkau. Jika dilihat dari jenis model, harga, warna, bahan, maka konsumen dari Tri Rajut Store dianjurkan untuk anak muda milenial, menengah ke bawah, meski tidak tertutup juga oleh kalangan lainnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan unique selling propositioning, produk kualitas yang baik dan harga terjangkau untuk kaum milenial dengan banyak pilihan bahan, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi iklim di Indonesia yang berbeda. Lalu dengan ukuran pakaian beragam, sehingga dapat disesuaikan dengan semua ukuran untuk konsumen. Pakaian rajut yang diproduksi oleh Tri Rajut Store merupakan pakaian rajut desain atau dengan model yang terinspirasi dari pakaian Korea. Dengan bahan yang lembut dan hangat, sangat cocok digunakan untuk sehari-hari, terutama pada daerah-daerah yang sangat dingin. Strategi pemasaran kami yaitu pakaian rajut yang sudah tidak asing di semua kalangan, mulai dari kalangannya remaja, dewasa, anak-anak, pria dan wanita. Peminat pakaian rajut lebih dominan pada generasi Y sampai generasi Z, sehingga sangat cocok untuk digunakan strategi pemasaran
melalui celebrity endorsement. Dan pakaian Rajut ini dipromosikan melalui Instagram dan TikTok. Perkenalkan, saya Aldan Hidayat dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Langsung saja pada slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep AIDA yang diterapkan dalam produk Tri Rajut Store. Nah, sebelumnya kita harus pahami bahwasannya AIDA ini merupakan konsep atau merupakan model yang diimplementasikan dalam pemasaran. Jadi AIDA ini merupakan singkatan dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Nah, dalam konsep ini akan menggambarkan tentang perjalanan customer atau perjalanan konsumen mulai dari dia menemukan barang sampai dengan dia melakukan tindakan pembelian, semuanya tergambar atau semuanya dijelaskan dalam konsep AIDA ini. Yang pertama yaitu attention. Nah, sebelumnya dijelaskan bahwasanya Tri Rajut Store menggunakan strategi pemasaran dengan memanfaatkan ketenaran seseorang di sosial media atau yang biasa kita kenal dengan endorsement atau selebgram atau seleb talk dan lain sebagainya. Nah, dengan produk dari Tri Rajut Store yang unik, yang bagus, kemudian dikenakan oleh seorang endorsement, nah, maka produk pakaian Rajut tersebut akan terlihat lebih menarik sehingga menambah daya tarik dari seorang customer. Kemudian dengan adanya kredibilitas yang dimiliki oleh seorang endorsement tersebut, nah maka akan memperlihatkan keunikan dari produk tersebut sehingga orang-orang yang melihat itu akan merasa tertarik karena yang memakai produk tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kredibilitas tinggi di pandangan mereka, sehingga pakaian tersebut akan terlihat lebih elegan, lebih berwibawa ketika dikenakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu interest. Nah, dengan Tri Rajut Store mempertahankan kualitas dari produk yang diproduksi oleh Tri Rajut Store ini, maka akan memberikan kesan kepada customer bahwasanya mereka itu tahu bahwasanya produk Tri Rajut Store ini memang bukan produk yang diragukan lagi, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk melakukan pembelian selanjutnya seperti itu. Kemudian promosi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan fitur Insta Story atau Reel Instagram, begitu juga dengan TikTok. Selain itu juga Tri Rajut Store memberikan fitur COD dan memberikan diskon serta bonus yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu Desire. Tri Rajut Store akan terus mengupdate model-model terbaru dari pakaian Rajut sehingga para customer akan bisa terus mengupdate pakaian Rajut dan mereka tidak akan merasa bosan dengan model-model yang lama. Kemudian masuk pada tahap terakhir yaitu action. Nah, pada tahap ini customer akan melakukan tindakan pembelian. Nah, pada tindakan pembelian ini customer akan diarahkan dari Instagram misalnya, kemudian dilanjut ke DM ataupun lewat TikTok, bisa langsung bertransaksi lewat keranjang kuning untuk melakukan pembelian. Selain itu, Tri Rajut Store akan melayani customer dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, sehingga akan menumbuhkan rasa simpatik daripada customer tersebut. Kemudian selanjutnya memberikan diskon. Kemudian selanjutnya memberikan diskon atau bonus dan lain-lainnya kepada customer. Slide selanjutnya adalah strategi pemasaran 4P di Tri Rajut Store. P yang pertama adalah produk. Jadi kami dari Tri Rajut Store ini membuat berbagai macam jenis pakaian, mulai dari kaos, jaket, celana, kemeja, topi, hingga pakaian dalam dengan berbagai bentuk dan pilihan jenis kain. Lalu berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan, mereka menemukan bahwa 33% perempuan di Indonesia itu memiliki ukuran pinggang yang lebar, sehingga mereka harus memakai ukuran pakaian yang lebih besar juga. Sementara ketersediaan busana dengan ukuran yang besar itu sangat minim di Indonesia. Karena itu kami di Tri Rajut Store membuat pakaian dengan ukuran yang lebih beragam, mulai dari extra small sampai triple XL. Selanjutnya P yang kedua yaitu price. Produk pakaian dari Tri Rajut Store dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, seperti pakaian mulai dari harga 50.000 sampai 500.000. Sedangkan untuk aksesoris seperti topi, kupluk dan lain-lain
itu dibanderol dengan harga mulai dari 35 sampai 200.000. Lalu P yang ketiga yaitu Flash. Selain memiliki toko offline yang terletak di Surabaya, alamatnya nanti di slide terakhir, kami dari Triraju Store juga menawarkan produk kami di sosial media, baik sosial media resmi dari Triraju Store sendiri maupun sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan P yang keempat yaitu promotion. Selain melakukan promosi di media sosial resmi kami dari Triraju Store, kami juga melakukan promosi melalui endorsement, yang mana para endorsement tersebut akan memberikan penjelasan dan ulasan mengenai produk dari Triraju Store, baik dalam bentuk tulisan, postingan Instagram, live streaming, video TikTok, dan lain-lain. Nama saya Ahmad Aryadi, asal dari Bogor. Pemilihan sosial media yang kami gunakan, yang pertama yaitu Instagram. Berdasarkan statistik, ada sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia menggunakan Instagram tiap bulannya. Dari 1 miliar tersebut, 63%-nya adalah pengguna aktif. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa manfaat Instagram untuk bisnis sangatlah besar. Itulah mengapa Triraju Store memilih platform ini. Dan yang kedua yaitu TikTok. Di era sekarang, hampir semua kalangan mempunyai TikTok di smartphone-nya masing-masing. Mereka lebih banyak berinteraksi di TikTok. Bukan hanya sebagai media hiburan, namun TikTok hadir dengan fitur marketplace. Maka Triraju Store memilih platform TikTok sebagai salah satu media pemasaran. Media yang digunakan terpisah atau multi-channel, sehingga customer dapat langsung bertransaksi di satu platform saja. Akan tetapi, beberapa platform ada yang saling berhubungan atau yang disebut omnichannel, seperti melalui web, kemudian lanjut ke WhatsApp, dan lain-lain. Ini dua platform di samping Triraju Store juga mempromosikan serta memasarkan produk melalui marketplace lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Sosial media yang digunakan oleh Triraju Store dalam mempromosikan serta memasarkan produk Rajut guna menjangkau customer yang lebih luas, baik menggunakan sosial media sendiri maupun sosial media endorsement. Keunggulan strategi. Dengan memasarkan produk melalui sosial media, sangat membantu Triraju Store dalam menjangkau customer yang lebih luas. Dengan pendekatan AIDA dan 4P, kemudian meningkatkan brand awareness. Mendapatkan pasar yang lebih luas, promosi yang lebih murah dan efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan posisi di mesin pencari. Dikenal dengan kualitas yang bagus dan premium, serta target pasar yang luas, menjadikan Triraju Store menjadi toko Blue Ocean, di mana persaingan yang relatif rendah.